Kita beralih ke informasi lainnya. Lagi-lagi oknum pejabat nakal terjaring radar KPK. Dan kali ini pejabat bea cukai yang harus gigit jari. Tidak tanggung-tanggung dari hasil OTT di Jakarta dan Lampung. Petugas menyita tumpukan uang tunai hingga emas seberat 3 kg. Mendapatkan tumpukan emas 3 kg. Pemirsa, juru bicara KPK mengatakan selain menyita barang bukti uang tunai yang terdiri dari mata uang rupiah dan asing, KPK juga menangkap sejumlah orang di Jakarta dan Lampung. Salah satunya mantan Direktur Penyidikan Penindakan Bea Cukai atau Setara Eselon 2. Penangkapan terkait dugaan korupsi impor. Sangkutan pejabat Eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Barang bukti yang kedua ini kira-kira apa? Barang bukti, untuk barang bukti ada uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Ya, terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia begitu ya. Selain di Jakarta dan Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga gelar OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin di kawasan Lambung Mangkurat membenarkan adanya pejabat yang diamankan KPK untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sementara itu PLT Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalsel Teng Triwibowo menyatakan otoritas pajak menghormati langkah-langkah yang diambil para penegak hukum dan akan bersikap kooperatif menindaklanjuti temuan KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggapi operasi tangkap tangan OTT KPK di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin dan mantan pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan jatuhkan sanksi pemberhentian jika ada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangannya yang terbukti terlibat. Lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya break, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di salah tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti, nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Kita lanjut pemirsa, komika Panji Pragiwaksono dijadwalkan diperiksa Barreskrim Polri Jumat besok, di mana pemeriksaan berdasarkan laporan atas tayangan Mensrea. Polda Metro Jaya mengirimkan undangan panggilan klarifikasi terhadap komika Panji Pragiwaksono atas 5 laporan polisi, 1 pengaduan atas tayangan pertunjukan Panji yakni Mensrea. Surat panggilan sudah dikirim kepada Panji untuk hadir Jumat besok, di mana sebelumnya Panji memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Panji diperiksa terkait kasus dugaan penghinaan yang dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja. Panji diperiksa terkait dugaan penghinaan atau ujaran kebencian bermuatan sara terhadap masyarakat Toraja yang dilaporkan November 2025 lalu, di mana dalam pemeriksaan ini dicecar Panji dengan 48 pertanyaan. Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat
tanggal 6 Januari 2026 pukul 10.00 WIB. Undangan klarifikasi atas 5 laporan polisi yang ada. Jadi, untuk proses, ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama, sehingga penyidik berpikir untuk menghemat penghematan waktu, dipanggil secara satu waktu dalam 5 perkara. Aliansi Pemuda Toraja selaku pelapor kasus komika Panji Pragiwaksono angkat bicara pasca pemeriksaan Panji di Bareskrim Polri. Menanggapi pemeriksaan komika Panji Pragiwaksono di Bareskrim Polri beberapa hari lalu, Aliansi Pemuda Toraja selaku pelapor menegaskan kasus ini tidak lahir dari sikap anti dialog masyarakat adat Toraja. Sudah sejak awal, ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adat telah dibuka masyarakat adat, tokoh adat, dan para tetua adat serta pemuda Toraja, namun dialog itu tidak mendapatkan titik terang. Sehingga pemuda Toraja menjadikan jalur hukum sebagai upaya untuk menempuh jalan terakhir yang sah dan konstitusional. Sebelumnya, Panji Pragiwaksono dilaporkan Aliansi Pemuda Toraja atas materi stand up komedi dalam pertunjukan bertajuk Mesake Bangsaku pada 2013 lalu. Pasca pemeriksaan Panji di Bareskrim, perlu kami tegaskan bahwa kasus ini tidak lahir dari sikap anti dialog masyarakat adat. Sejak awal, ruang-ruang klarifikasi dan penyelesaian secara adat telah dibuka oleh masyarakat adat, tokoh-tokoh adat dan juga para tetua adat. Namun dialog tersebut tersumbat karena tidak adanya etikat baik untuk memahami keberatan masyarakat dan menghormati mekanisme adat yang hidup. Ini yang membuat kami terus melihat proses hukum yang sedang berjalan ini. Kritik pedas soal hukum kembali disampaikan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Abraham menegaskan indeks persepsi memprihatinkan bukan sekedar angka, tapi bisa berdampak serius pada kepastian dunia usaha. Penegasan itu disampaikan Abraham Samad dalam diskusi panel yang digelar di Jakarta. Abraham menilai lemahnya penegakan hukum bersumber dari praktek korupsi di lingkungan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Senada dengan itu, dosen hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyebut kondisi penegakan hukum saat ini sudah menyimpang dari prosedur yang benar. Ferry mencontohkan praktek persidangan hingga dini hari dinilai merugikan terdakwa dan penasihat hukum, serta mencederai prinsip-prinsip keadilan. Karena IPK kita masih rendah, maka kita harus merubah strategi pemberantasan korupsi kita. Kita harus fokus kepada area-area tertentu. Oleh karena itu, kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention Against Corruption, itu dia mensyaratkan kalau IPK mau cepat naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption. Selain judicial corruption, ada 4 lagi. Foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery. Itu yang ada diamanahkan. beberapa contoh, jadi yang saya presentasikan itu hasil penelitian, yaitu hipotesa belum selesai ya. Yang kita lihat itu tidak profesional. Misalnya ada perkara persidangan sampai jam 2 malam. Itu apa-apaan, itu hak terdakwa untuk dilindungi. Dalam studi ya, batas waktu profesional itu jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Nah, Indonesia mengabaikan prinsip itu hingga jam 2 malam. Bagaimana orang akan fokus membela dirinya kalau sebuah perkara ditangani sampai jam 2 malam? Pemirsa, viral video mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu anggota Intel di sebuah warung makan saat berkunjung ke Karanganyar, Jawa Tengah. Menariknya, Anies bahkan ajak ketiga anggota Intel itu foto-foto bareng. Ayo bareng-bareng, yang tugas malah nggak difoto. What? Ayo foto bareng-bareng. Ayo, sini. Nah, daripada sembunyi-sembunyi toh, kita enakan foto bareng, Mas. Iya, inilah dia pemirsa momen pertemuan Anies bersama anggota yang diduga anggota Intel ya. Anies menyalami mereka seperti yang kita dengar tadi dan langsung yuk foto-foto bareng yang lagi bertugas, kata Anies Baswedan. Anies juga berseloroh ya, daripada sembunyi-sembunyi mending kita foto bareng aja. Anies lalu menyebut tempat mereka bertugas di mana. Nah, daripada sembunyi-sembunyi. Dan ini sudah diklarifikasi. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Andi Sulistyo, ketiga orang yang foto dengan Anies Baswedan merupakan anggota Intel. Wah, benar berarti ya. Ketiganya merupakan anggota Intel Kodim Karanganyar dan ketiganya
tidak sedang bertugas, kebetulan sedang makan. Katanya sedang makan siang. Nah, pas makan siang di warung makan yang sama, kebetulan bertemu dengan Anies Baswedan dan tidak mengetahui kedatangan Anies. Jadi ketiga orang tersebut memang anggota Intel Kodim Karanganyar, tapi lagi makan, tidak lagi bertugas. Ketemu Pak Anies dan diajak foto bareng dengan Anies Baswedan. Informasinya begitu. Baik, pemirsa, informasi berikutnya ini tentang peristiwa yang menyakitkan ya. Polisi selidiki meninggalnya siswa SD di Ngada NTT yang diduga mengakhiri hidupnya akibat tak mampu membeli buku. Seperti apa lengkapnya di Sindo Prime.